Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wilujeng tepang sareng Al Fakir di channel Asdam Miloha Channel. Di kesempatan ini Al Fakir mau mengijazahkan satu aurat, satu kalimah syarifah, yaitu adalah kalimah zikrullah, yang mana khasiatnya adalah agar kita diberi hati oleh Allah yang bersih, cinta damai, sayang kepada sesama, dan rezeki pun mudah, dan kita akan tercapai semua cita-cita kita. Dicintai orang, disukai seluruh umat manusia, dan keinginan kita tercapai semuanya insya Allah. Pikiran cerdas, pikiran terang, dan hidup sukses dunia akhirat. Tapi inilah khasiat tempat ya. Jadi setiap tempat itu mengandung keagungan masing-masing. Jadi ini tempat adalah dinamai Curug Ngiblat. Jadi Curug Ngiblat ini adalah satu curug ya, tapi berkiblat atau menghadap kiblat seperti itu. Ini sungguh luar biasa ya. Jadi Al Fakir ini sudah melaksanakan, kita berzikir kepada Allah di tempat-tempat yang lain ya, yang Al Fakir pernah lakukan, dibandingkan berzikir di tempat ini beda suasananya pun beda, terus perasaan kita pun beda seperti itu, dan ijabahnya pun asro, cepat gitu. Alhamdulillah. Ini tempatnya seperti ini, luar biasa, menyamankan, mententramkan, dan juga memang tidak dilalui orang banyak ya. Jadi intinya tidak dilalui orang ya, terkecuali ada orang yang memang berkehendak satu kehendak dengan kita, yaitu berzikir baru. Tapi kalau orang-orang yang sengaja hanya untuk bermain gitu ya, jadi nggak ada. Jadi ini memang tempat masih utuh ya, masih utuh, masih bersih, masih steril. Belum dijumpai, belum didatangi, belum dimainin oleh orang umum. Jadi kalau yang mau di sini, yang berkehendak ya, insya Allah bisa Al Fakir tunjukkan, karena ini lokasinya memang di dekat, maksudnya ke area Al Fakir seperti itu. Ya tapi sebenarnya sih kalau yang namanya zikir ya, zikrullah ya, dimanapun baik ya, dimanapun baik. Cuma ada kelebihan ya, ada kelebihan, ada keanehan tiap-tiap tempat itu masing-masing seperti itu. Di sini sebelum Al Fakir mengijazahkan ya, marilah kita bersolawat dulu ya, karena sholawat itu adalah suatu amalan yang sangat luar biasa dibanding dengan zikir-zikir yang lain diantaranya. Jadi dengan sholawat insya Allah apapun kehendak, keinginan, tujuan, insya Allah cepat.
Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli haliminal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amin tadzakuriji roni bidhi salami majazdadam anjar mimuqalatim bidami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nam sara tayfu man ahwa farqani walahu ya tarizu ladzati bil alami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tuh, jadi para hadirin supaya kita tidak terlalu serius maksudnya. Kita sambil sholawat. Jadi tempat ini sangat luar biasa, dipakai untuk berzikir ya, dipakai untuk riyadhah, sungguh sangat membekas. Insya Allah. Kenapa di sini Al-Fakir mau menjajahankan kalimat ini? Karena di antara kita ya, kadang-kadang kita banyak di antara kita yang mencari kemana untuk mencari aurat yang ampuh, yang mustajab, yang mati, yang manjur. Wah, udah ke mana-mana. Udah ke kidul, ngetan, ngolon, ngaler. Kita cari peluang, jalan, tempat untuk bertanya, mengadu. Wah, bukannya kepada Allah. Ya tentu kalau kepada Allah itu ya apapun, siapapun, dimanapun kepada Allah. Cuman sebagai mursid ya, atau petunjuk yang memberi pituah, yang menjadi perjalanan kita. Karena kita nggak bisa kita sembarang kemana saja ya.
terkecuali ya orang-orang alim, alama, atau para mu'alim, para asatid ya. Tapi kalau kita-kita ya semacam al-fakir maksudnya, tentu memerlukan satu guru, satu petunjuk ya, satu mursyid. Oleh karena itu, di sini al-fakir mewakili lah ya, mewakili itu pun bagi yang mau, yang berkehendak seperti itu. Tapi insya Allah kalimah zikrullah yang mau al-fakir dijajahkan ini dari guru al-fakir yang benar-benar alim, alama, buhama, dan waro ya. Tentu ini waliun min auliyaillah ya, insya Allah. Kenapa ini al-fakir dijajahkan? Karena ini udah tajribah dan al-fakir sendiri telah merasakan keagungannya, keampuhannya sangat luar biasa. Oleh karena itu ya al-fakir tiada lain tiada bukan adalah hanyalah berniat berbagi saja dengan karena Allah, seperti itu. Karena ya maksudnya gini. Kalau misalkan mau ke al-fakir ya, apalagi misalkan dari Kalimantan atau misalkan dari Papua ataupun dari manalah, terlalu jauh, biayanya berapa ya, juga membutuhkan tenaga ekstra ya. Tapi dengan adanya ini video ya al-fakir itu lillahi ta'ala. Yang penting mau mengamalkan, ucapkan qabil. Jadi ya tujuan utamanya kita berbeda jalan tapi satu tujuan. Beda jalan ya, ada jalannya, berbagai macam jalannya untuk menggapai keridhaan dan kesuksesan. Berbagai macam cara gitu. Tuh, ini kita dengan cara berzikir kepada Allah. Ya di antaranya kalau kita berzikir itu memang satu amalan yang sangat luar biasa. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ala inna bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan berzikir ini ya, dengan cara berzikir ini, jadi inilah satu cara agar hati kita tentram, nyaman. Ya tentu yang dimaksud dengan tentram, nyaman, ya tentu yang namanya nyaman itu ya insya Allah tidak ada yang dibingungkan, tidak ada yang digusarkan, tidak ada yang disusahkan. Ya berarti ya tujuan kita terwujud, terkabul, ya dunia kita pun insya Allah berkecukupan. Jadi dalam arti ini adalah kalimat singkat padat gitu kan, singkat padat. Singkatnya ya hidup tentram, nyaman gitu kan, padat kan. Padahal orang yang disebut tentram, nyaman itu ya berarti ya itulah tidak ada kegusaran di dalam hati. Ya otomatis kalau orang yang tidak ada kebingungan, kesusahan, kegusaran di dalam hati, ya itulah berarti tujuannya itu tercapai. Ya minimal menerima apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tuh, jadi apalagi kalau tempat-tempatnya misalkan di tempat-tempat karamat ya, wirinya tempat karamat ya. Di tempat-tempat yang seperti ini ya, tempat-tempat seperti ini, di tempat-tempat yang terpencil, di curug-curug gitu kan, atau di hutan-hutan ya, sangat luar biasa karena ini suatu kaifiat ya, suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur kita, yang dilakukan oleh para leluhur kita. Terus kita tengok seperti apa Nabiullah, Nabi Syarif, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW sampai diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Ya tentu
bukan diangkat dari hotel. Wah, tidur di hotel langsung diangkat Nabi, bukan. Terus apa? Karena banyaknya tirakat-tirakat Kangjeng Nabi di gunung-gunung ya, di guha-guha ya. Bahkan menerima wahyu. Menerima wahyu ya. Pertama ya di Gua Hiro kan, di Gua Hiro. Jadi kalau orang yang sudah mengalami ke Mekah ya, pasti tahu Gua Hiro tuh adanya di gunung apa, seperti apa rupanya. Tuh, jadi Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW saja bertirakat. Tuh makanya katanya ikutan kita. Makanya Al-Fakir kurang senang ya, kurang respon kalau ada ustadz-ustadz ya, ngaku ustadz gitu ya. Atau ada kiai-kiai yang mengaku kiai, tapi nggak ada sih ya, nggak ada. Kalau ada gitu, mengaku ustadz, mengaku kiai, mengaku alim, mengaku alam, mengaku berbagai macam pengakuan, mengaku buya, terus melarang tirakat. Lah, Kangjeng Nabi Muhammad SAW bertirakat. Ini dari mana ini? Jadi tirakat itu penting sebenarnya. Kalau kita punya tujuan, punya keinginan, punya cita-cita yang luhur, maka bertirakatlah. Bertirakat. Ya, sebenarnya tirakat itu apa? Tirakat itu adalah isinya adalah zikrullah dengan keberadaan seadanya. Ya, makanya sekali lagi tempat-tempatnya itulah tempat-tempat tirakat itu ya di gunung-gunung ya, seperti Nabi Muhammad kan di Gua Hiro. Itu seperti para aulia-aulia di pegunungan, wah di berbagai macam. Jadi ini kalau kita bertirakat di Curug Ngiblat seperti ini ya masih apa namanya, masih berada di area lah, area. Jadi makanya para leluhur kita, para aulia ya, para aulia mendidik, mencontohkan, memberi contoh kepada kita, ya perlu kita contoh daripada leluhur kita. Ya alhamdulillah, para wali songo ya begitu mulia hidupnya, begitu besar kewibawaannya, pengaruhnya sangat luar biasa. Ini semua ahli tirakat. Jadi semua para leluhur-leluhur kita itu adalah para ahli tirakat. Jadi tirakat itu adalah berdiam dirinya ya, dengan berzikir kepada Allah, itulah tirakat. Jadi di sini Al-Fakir mau mengijazahkan kalau kita punya keinginan, apapun keinginan kita, mau menginginkan jabatan maksudnya ya, ingin kita punya jabatan, ingin kita punya wibawa, ingin kita punya harta, ingin jadi orang kaya maksudnya, ingin usaha kita maju, ayolah bertirakat. Atau kita ingin dekat dengan Allah, ayo bertirakat. Jadi ini sebenarnya aurat untuk kita bertirakat. Ini Al-Fakir dijajakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Terus ditambah dengan kalimat ini ya. Doa maksudnya. Ya hamidal fi'al dzal manni ala jami khalqi bilutfihi wa karomih. Ini dibacanya 1459. Tuh, kita kalau tirakat itu ya kita sambil puasa, sambil riyadhah ya. Jangan kita justru tirakat terus bawa bekal daging ayam empal. Itu bukan tirakat, itu mah foya-foya ya. Nah, kita cukup air putih aja dengan apa yang seadanya kita. Insya Allah kalau ini kita lakukan, ini kita amalkan, apa yang dituju, yang dimaksud
oleh kita insya Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sebelum kita membaca aurud tadi, ya kita jangan lupa hadarat ya, karena hadarat itu adalah merupakan kunci ya di area hikmah ya, maksudnya di area hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabiyina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wal hadrati jami'i malaikati lahil muqarrabin al-uluwiyati wasufiyah wa susain hadrati malak jibril wa makil wa israfil wa ajril wa munkar wa nakir wa raqib wa atid wa malik wa ridwan alaihi wassalatu wassalam syai'uli lailum. Al-Fatihah. Wal hadrati jami'il anbiya wal mursalin wa susain hadrati ila hadrati nabiyil adam wa babu hawa wa nabiul ibrahim wa Nabiullah Musa wa Nabiullah Isa wa Nabiullah Sulaiman wa Nabiullah Daud wa khususan hadrati Nabiullah Khadir alaihi wassalatu wassalam syai'uli lailahumul Fatihah. Wal hadrat jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila khulafai rasyidin al arba'ah Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa la baqiyati sahabatin yasaratil mubasharati bil jannati. Al-Fatihah. Wal hadrati jami'i auliya illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib khususan hadrati sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhyi surati wadin imamina wa qudwatin wa sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wal hadrati jami'i ulama illah fil masyariq wal maghrib khususan hadrati Sayyidi Bakri Syarta wal hadrati Syekh Muhammad Amin hadrati Syekh Muhammad Muksin wal hadrati Syekh Ahmad Rifai wal hadrati Syekh Khalil wal hadrati Syekh Fahrur Raji wal hadrati Syekh Ibnul Arabi wal hadrati Kyai Haji Madrasi wal hadrati Kyai Tus Qadim wal hadrati Buya Armin wal hadrati Buya Dimyati wal hadrati Kyai Isnawi Caringin wal hadrati Syekh Mansur Cikaduan khususan hadrati Syekh Daud Cigondang syai'uli lailahumul Fatihah. Wal hadrati Syekh Ustadi Kyai Syarrun Najah Rancangan Haji yang Banten khususan hadrati Syekh Ustadi Kyai Haji Sukani Rancangan Haji yang Banten khususan hadrati Syekh wa Ustadi Kyai Haji Suhaimi yang Banten khususan hadrati Syekh wa Ustadi Buya Mupasir Cipulus Ciamas Banten khususan hadrati Syekh wa Ustadi Abah Uci Turutusi Cilongok Tangerang Banten syai'uli lahilahumul Fatihah. Wa ila hadrati jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan hadrati abi sebutkan bapak kita wa umi sebutkan ibu kita ya syai'uli lahilahumul Fatihah. Jadi setiap kita mengatakan Al-Fatihah maka baca surah Al-Fatihah satu kali ya, yaitu dari alhamdulillah sampai waladhdallin. Setelah itu ya baru kita membaca kalimah atau doa yang tadi ya. Jadi nanti setelah beres wirid ya, langsung kita minta kepada Allah. Pertama kita minta diampuni dosa ya, minta diampuni dosa, dan selebihnya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita adalah niat ibadah saja. Kenapa? Karena Allah mengetahui apa yang ada pisudur dalam hati kita. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, bisa ijazahkan. Semoga ini bermanfaat, terutama khususnya bagi Al-Fakir, umumnya bagi kita semua. Dan Al-Fakir sarankan kepada siapapun yang baru menemukan channel ini, Al-Fakir sarankan untuk subscribe, komen, dan berdoa di dalam kolom komentar. Karena berdoa kita di dalam komentar, insya Allah yang menemukan video ini akan mendoakan kita. Dan insya Allah di majelis Al-Fakir akan turut mendoakannya. Insya Allah. Kalau saja para saudara-saudara kita mendoakan, apa iya para malaikat pun tidak mendoakan? Insya Allah. Malaikat pun ikut campur mendoakan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wah ini kalau doa ya hadarat dan lain sebagainya misalkan nih, wah kecepatan nih susah, ya lihat aja di kolom deskripsi ya. Insya Allah Al-Fakir nanti ditulis di kolom deskripsi, atau bisa menghubungi Al-Fakir langsung karena ada di
di deskripsi ya, nomor WA Al-Fakir. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf atas yang hilaf dan keliru. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.